Hai guys, gue Wiwit, gue dari Rumah Generasi. Hari ini gue mau sharing sesuatu buat kalian, apalagi tentang bulan-bulan ini atau tentang 2 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi, dan salah satunya juga aku merasa terdampak oleh pandemi ini gitu. Apalagi bulan September kemarin sampai Oktober, 2 bulan itu menurut aku bulan-bulan terberat sepanjang hidupku gitu, bahwa aku ternyata harus berjuang untuk melawan COVID ini untuk sembuh gitu. Awalnya aku sakit tuh nggak expect kalau itu COVID gitu, karena aku nggak ngerasa punya ciri-ciri orang yang sakit COVID. Waktu itu ciri-ciri terbanyak mayoritasnya adalah hilang penciuman sama hilang perasa gitu, dan aku masih ngerasain makan tuh masih seperti biasa, normal semuanya. Cuman memang demamnya cukup tinggi sampai 39 lebih lah gitu. Dan pas aku cek ke klinik pun dokternya bilang kalau itu memang bukan COVID tapi muntaber gitu. Tapi makin jalan ke jalan, kok aku nggak sembuh-sembuh gitu loh. Malah ada gejala lain yang timbul, jadi ada asam lambung naik, terus yang batuknya juga makin parah. Terus yang paling bikin aku takut itu adalah aku ada tremor gitu. Jadi kalau tremor itu cenderungnya lebih ke jantung, jadi akhirnya aku ke puskesmas buat minta surat rujukan buat ke rumah sakit gitu. Tapi sampai hari itu pun aku masih belum expect kalau ternyata itu tuh adalah COVID gitu, karena aku 2 kali rapid pun aku masih negatif gitu. Jadi bener-bener nggak ada pikiran ke sana gitu. Terus akhirnya besok habis dapat rujukan aku ke rumah sakit. Setelah dicek ternyata jantungnya bagus gitu, tapi paru-parunya udah banyak fleknya gitu. Jadi terus akhirnya diinfus segala macam di rumah sakit. Akhirnya rumah sakit tanya gitu, jadi kamu mau dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit gitu kan. Terus akhirnya kakakku bilang ya udah dirawat di rumah gitu. Tapi ternyata memang Tuhan nggak mengizinkan aku buat dirawat di rumah, karena akhirnya malamnya setelah pulang dari rumah sakit sekitar jam 8 atau jam 9, tiba-tiba aku kejang gitu, nggak bisa nafas sama sekali gitu. Ya akhirnya kebetulan sekali kakakku juga lagi pada ke rumah gitu kan. Terus akhirnya malam itu aku langsung dibawa ke rumah sakit. Dan menurut kakakku, karena aku sendiri sama sekali nggak ingat kejadian 1 hari full itu, aku nggak ingat dari awal aku bangun sampai aku sampai di rumah sakit tuh aku tuh nggak ingat sama sekali gitu. Menurut kakakku malam itu aku kritis, jadi kalau misalnya malam itu aku nggak bisa ngelewatin masa kritis, ya mungkin aku bisa koma atau mungkin aku nggak selamat gitu, karena memang selain kejang udah nggak bisa nafas sekali, hingga sampai akhirnya dibantu dengan oksigen tuh. Dan di malam itu adalah malam yang menurutku itu sangat berat gitu, karena di malam itu aku benar-benar alam bawah sadarku pun ngerasa bahwa ada ketakutan di sana, ada rasa takut sendirian gitu. Sampai aku bilang sama kakakku, aku minta dipeluk, aku pegang erat tangan kakakku supaya jangan pergi gitu. Padahal ya kakakku cuman ibaratnya mau duduk aja, tapi aku nggak ngelepasin tangan kakakku. Dan akhirnya pada malam itu ketika aku benar-benar ketakutan, aku sampai minta dipeluk kakakku, dan aku benar-benar nggak mau ditinggal gitu, karena aku ngerasa benar-benar ketakutan, ngerasa benar-benar sendirian. Dan akhirnya kakakku memang nggak meninggalkan aku, dan akhirnya sampai pagi aku masih akhirnya di swab. Baru 3 hari kemudian ketahuanlah aku positif gitu. Dan di hari-hari justru ketika aku positif COVID, itu justru aku ngerasa itu udah masa pemulihan, dan aku udah merasa tubuhku fit ya, hampir 75% lah aku ngerasa tubuhku fit. Dan satu hal yang aku mau bagiin teman-temanku, di masa-masa kesakitanku itu, di masa-masa terburukku itu, Tuhan ingetin aku dengan sebuah lagu.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hanya lagu itu aja yang Tuhan ingetin, dan akhirnya itu yang membuat aku akhirnya recovery, dan akhirnya aku tahu Tuhan memberikan waktu yang terbaik, Tuhan menyiapkan waktu yang terbaik. Dan aku bersyukur sekali karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan aku sekalipun aku sedang dalam sakit. Walaupun aku dalam pencobaan, itu Tuhan tetap memberikan berkat bahkan di waktu kesakitanku. Padahal selama aku sakit, aku benar-benar nggak bisa nge-cover pekerjaan sama sekali. Jadi aku serahin ke supervisorku supaya aku nggak, karena aku benar-benar nggak bisa berpikir, nggak bisa handle kerjaan apapun gitu. Tapi 1 bulan kemudian setelah aku sembuh, aku baru tahu selama aku sakit ternyata Tuhan menjagai pekerjaanku juga. Bahkan Tuhan juga menjagai untuk keuangan secara pribadi, karena kan secara keuangan aku mandiri gitu, jadi nggak disupport dari kakak atau dari orang tua, jadi aku benar-benar mandiri semua. Tapi Tuhan cukupkan itu, bahkan aku bisa mensupport keuangan keluarga kakakku. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang mengalami atau sedang merasakan dampak pandemi ini, dan kalian khawatir, ya itu pasti kalau khawatir, kalian ketakutan atau kalian merasa sendirian atau kalian merasa ditinggal, jangan khawatir teman-teman, bahwa Tuhan itu nggak akan meninggalkan kalian sedetik pun. Bahkan ketika kamu sendiri kamu lupa sama Tuhan, tapi Tuhan tetap ingat kamu, Tuhan tetap menjagai kamu di setiap waktu, dan Tuhan selalu memberikan waktu yang terbaik. Tuhan selalu kasih waktu yang tepat. Ada saat Dia memberikan kita kekuatan, ada saat Tuhan menunjukkan powernya Tuhan gitu loh, bahwa kamu nggak bisa sendirian tanpa aku gitu. Jadi teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, tetap stay positif, tetap bergantung sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Semoga kesaksian aku hari ini memberkati kalian semua. Terima kasih.